Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini ada saya, Jagat Wijaya Purnomo, dan juga ada Muhammad Farhan Haikal, teman saya. Saya NRP 0132, Haikal NRP 141. Jadi di presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang produk ETS kerja cerdas buatan yang kami buat, yaitu di sini kami memilih untuk membuat implementasi BFS atau Bradford Search pada game menemukan harta karun dan labirin. Jadi ini adalah game yang tentang labirin atau sebuah maze gitu. Oke, bisa next. Ya, jadi latar belakang kenapa kami memilih game atau aplikasi ini, yaitu yang pertama karena apa ya? Maze atau sebuah labirin, game labirin ini kan adalah game yang begitu populer dan juga merupakan game yang klasik sehingga semua orang sudah mengerti bagaimana cara cara kerjanya yaitu pada game Maze labirin klasik atau labirin klasik seperti itu. Jadi akan ada orang yang terjebak di situ dan orang tersebut akan mencari jalan keluar dan permainan akan selesai jika orang tersebut dapat keluar dari labirin tersebut. Ya, jadi pada di mes ini adalah sebuah permainan yang gampangannya adalah mencari jalan keluar melalui dinding-dinding atau garis-garis. Yang di sini juga tingkat kesulitannya atau tingkat kerumitan pada game ini adalah terletak pada luasnya labirin tersebut dan juga persimpangan-persimpangan yang ditemukan pada labirin tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permainan ini pasti dibutuhkan sebuah metode untuk bagaimana caranya agar pada konteks game labirin klasik, bagaimana caranya agar orang tersebut dapat keluar seperti itu. Nah, untuk memahami metode penyelesaian masalah pada masa permainan labirin, pada kesempatan ini kami akan mencoba membuat aplikasi simulasi menggunakan modifikasi, modifikasi dari permainan game labirin yang biasanya sudah ada. Jadi di permainan aplikasi yang kami buat itu akan terdapat sebuah labirin atau maze yang di dalamnya berisi satu orang dan juga satu objek atau satu di sini kami sebut harta karun seperti itu yang masing-masing nanti akan direpresentasikan dengan sebuah kotak. Kemudian orang tersebut akan mencari barang yang ada pada labirin tersebut. Nah, orang tersebut harus menemukan barang tersebut dengan cepat dan lebih cepat itu maksudnya agar lebih efisien dan lebih baik. Dan simulasi atau gamenya ini akan berakhir jika barang telah terambil atau orang kotak yang merepresentasikan orang dan kotak yang merepresentasikan barang tersebut terhubung seperti itu. Jadi aplikasi ini akan menggunakan algoritma BFS. Nanti algoritma ini akan dijalankan pada labirin sehingga nanti aplikasi akan menampilkan sebuah visualisasi seperti itu bagaimana kerja BFS ini. Kemudian juga kenapa ada visualisasi tersebut agar pengguna aplikasi ini bisa memahami cara kerja algoritma tersebut pada aplikasi pada kasus permainan labirin. Iya, Kak, bisa next. Ya, jadi metode atau algoritma yang digunakan pada aplikasi ini adalah yang pertama, tentunya yang utama adalah menggunakan algoritma Bradford Search dan juga metode backtracking. Aplikasi ini menelusuri setiap sel yang ada di atas, bawah maupun yang di kiri dan akan dicek apakah sel tersebut sudah dikunjungi atau belum. Hal ini akan terus dilakukan hingga frontline list nantinya akan kosong karena semua sel telah terkunjungi. Pengulangan akan berhenti jika frontline disk kosong karena diasumsikan pencarian telah selesai dilakukan. Oke, selanjutnya di sini terdapat flowchart yang mungkin akan bisa saya jelaskan menggunakan salah satu contoh yang sudah saya buat, salah satu sederhana. Sebentar, saya stop. Oke, Jagat, apa di sini terlihat ada Excel di samping kiri? Iya, terlihat, terlihat. Oke.
Oke, jadi di sini flowchart-nya kita mulai dari sel yang pertama di sini, yaitu start, dan kita lihat apakah front line list empty atau tidak. Dan di sini kan kita bisa lihat kalau start ini berarti front line listnya itu akan start condition ini akan kita jadikan front line. Jadi di sini ada front line yaitu angka 1. Lalu setelahnya kan dicek apakah front line list empty atau tidak. Di sini tidak empty karena ada 1. Lalu selanjutnya move to front line list. 1 sudah masuk front line. Selanjutnya dicek apakah sel yang berada di kanan front line list itu sebuah wall. Di sini kita ibaratkan warna hitam ini adalah wall. Apakah sebuah wall atau sebuah sel? Jika sebuah sel, kita cek lagi apakah sel ini sudah dikunjungi atau belum. Kita lihat di sini 2 belum dikunjungi sama sekali karena kita baru mulai. Maka dari itu 2 akan masuk ke frontline list. Sini ada frontline list 2. Oh, salah. Maaf. Sini ada frontline list. Yang berisi angka 1 dan juga angka 2. Nah, selanjutnya dicek lagi masih di frontline list yang sama, yaitu frontline list 1. Dicek lagi apakah yang ada di sebelah kiri itu sebuah wall atau sebuah sel. Jika sebuah sel, kita lihat apakah sel ini sudah dikunjungi atau belum. Dan di sini kita lihat di sebelah kiri ini adalah sebuah wall. Jadi tidak masuk ke frontline list, lalu langsung masuk ke bagian selanjutnya. Di sini mungkin itu kalau diganti tab aja. Soalnya kalau split gini nggak takutnya nggak kelihatan nanti yang lihat. Oh iya benar-benar. Oke, mohon maaf. Oke, jadi awalnya tadi kan sudah sampai di sini, dicek apakah kirinya kosong atau tidak. Dan di sini itu kirinya adalah sebuah wall. Lalu selanjutnya karena sebuah wall, jadi itu yes. Jadi langsung masuk ke sini. Kita cek yang sel di atasnya, apakah sebuah wall atau visited list, visited cell. Selanjutnya adalah masih wall. Lanjut lagi di decision yes, langsung ke bawah. Cell down-nya. Apakah visited list or wall? Di sini masih wall. Jadi langsung masuk sini yes. Lalu di sini plus current cell in visited. Berarti selanjutnya adalah kita memasukkan current cell yaitu 1 ke visited. Selanjutnya di sini kita DQ front line, di mana DQ itu kita memotong bagian depan dari sebuah queue. Jadi 1 ini dihilangkan menjadi 2 dan 2 itu 1 dihilangkan dan 2 mengambil posisi ke 1. Berarti sekarang frontline list-nya sisa 2. Dan sini sehabis DQ kita langsung balik lagi ke posisi awal, yaitu menanyakan apakah frontline list-nya empty atau tidak. Dan di sini frontline list-nya tidak empty, yaitu ada 2. Jadi sekarang current cell adalah frontline. Jadi 2 ini adalah frontline sekarang. Lalu 2. Dan selanjutnya move to frontline sudah. Habis itu dicek lagi apakah kanannya kosong atau wall atau mungkin visited list, visited cell. Dan di sini itu adalah wall. Jadi tidak ada yang masuk ke frontline list untuk sementara waktu. Lalu atasnya juga dicek apakah wall atau visited cell. Yang di sini adalah wall. Lalu selanjutnya di kiri ini kan ada cell. Lalu kita cek apakah sel ini visited atau tidak. Ternyata sudah visited karena terdapat di dalam list visited. Jadi tidak masuk ke frontline list kembali. Lalu selanjutnya kita cek bawah. Di bawahnya itu ada sel. Dan kita cek selnya belum ada di dalam visited. Jadi kita masukkan ke frontline list 3. Oke, selanjutnya. Karena sudah dicek atas, bawah, kanan, dan kiri. Selanjutnya adalah di sini sesuai dengan flowchart-nya. Kita flash cell in visited lagi. Jadi 2 kita masukkan ke visited. Selanjutnya adalah men-DQ frontline. Jadi ini kita DQ 2-nya dan 3-nya naik menjadi top dari queue. Nah, ini semua akan diulang-ulang terus metode-metode ini akan terulang terus hingga visitednya itu terisi semua list, yaitu 1 2 3 4. Di sini mungkin agar terlihat, di sini 5 6 7 8
9, dan 10. Nah, ketika sisipnya sudah sampai 10, maka ya frontline list terakhir yang di DQ hanyalah frontline list 10 dan akan di DQ sehingga frontline listnya kosong. Dan ketika kosong, di sini desisnya ketika kosong itu akan mengakhiri pencarian labirin ini, pencarian harta karun dalam labirin ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai flowchart mencari harta karun dalam labirin. Terima kasih. Ya baik, telah disampaikan semua apa ya, semua yang telah ada di konten presentasi kami. Jadi yang pertama sudah kami jelaskan tadi tentang masalah apa ya, game yang atau aplikasi yang akan kami buat, latar belakangnya, metode dan juga bagaimana flowchart atau alur kerja aplikasi ini berjalan. Ya mungkin dari kelompok 8 ini sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.